Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para penonton, para subscriber dimanapun kawan-kawan semuanya berada. Semoga disehatkan selalu, diberikan rezekinya, diangkat juga segala penyakitnya, dan dimudahkan segala urusannya. Oke, penyebab mesin bikin cepat panas dan dampak atau akibat mesin bikin cepat panas itu apa? Dampaknya apa ke mesin? Spare part apa aja yang biasanya akan langsung terkena imbasnya? Dan bagaimana cara mengatasi mesin friction cepat panas. Oke, nah, kali ini saya akan share pengalaman saya selama ini yang berbelit dengan masalah mesin friction cepat panas, rumit juga, dan sekedar ngewanti-wanti mesin friction cepat panas itu perlahan-lahan akan membunuh motormu ya. Nanti akan saya jelaskan berdasarkan pengalaman dan fakta-fakta yang saya alamin ya. Bagi yang butuh informasinya dan yang sedang ngalamin, semoga video ini bisa sedikit banyak membantu ya, dan mengurangi beban pikiran kawan-kawan ya. Oke, kalau begitu nggak usah berlama-lama, langsung saja kita gaskeun. Oke, jadi faktor kebanyakan mesin friction cepat panas itu yang saya alamin ya, itu karena oli mesin. Kenapa? Karena oli mesin. Secara teknis oli mesin ini kan untuk melumasi komponen-komponen yang ada di motor, khususnya di area mesin. Selain itu juga fungsinya adalah untuk mengurangi panas mesin ya, dan menyerap panas itu yang mengembalikannya ke spare part itu ya, yang saya tahu kurang lebih lah seperti itulah fungsi olinya itu ya. Lalu kenapa mesin friction cepat panas? Karena oli. Nanti akan saya jelaskan setelah kawan-kawan lihat dampak dari mesin friction cepat panas. Nomor satu yang saya alamin, ring piston. Ring piston ini cepat rusak, walaupun nggak sampai patah, tapi celahnya mudah melebar. Oke, gapnya mudah melebar karena suhu panas yang tinggi. Ring piston ini cepat memuai, cepat rusak. Oke, yang saya alamin itu ring piston yang pertama. Selain ring piston, itu ring piston kita anggap yang agak ringan ya dari segi biayanya. Lalu yang lainnya adalah blok dan piston. Blok dan piston baret. Ini akibat suhu mesin yang terlalu tinggi, salah satunya ya. Kenapa? Semakin tinggi suhu mesin, tingkat pemuaian di area blok sama piston makin tinggi, yang mengakibatkan gesekan antara blok sama piston makin kuat juga. Yang akhirnya blok sama piston tergores, oli masuk ke ruang bakar, dan ya udah, makin baret, motor ngebul, nggak bertenaga, bosi cepat mati. Lalu yang saya alami lagi yaitu noken as. Noken as juga bisa jadi salah satu kena dampaknya ya kalau mesin kita cepat panas. Noken as baret, walaupun nggak sampai bunyi ngeletik, tapi kalau sudah baret tenaga motor akan kurang juga, putaran mesin akan berkurang, batot gas tinggi tapi tenaga segitu aja. Salah satunya juga karena noken as. Bukan karena noken as, tapi dampaknya ya, noken as yang kena dampaknya. Nah, dari beberapa spare part tadi ya yang rusak karena mesin friction cepat panas, itu kan pasti ada sebabnya. Kenapa mesin bisa cepat panas? Sebabnya, nah, poin di video ini adalah karena oli. Oke, khusus karena oli, dan nanti akan saya tambahin karena sistem pendinginnya. Oke, kenapa karena oli? Sekali lagi ya, oli mesin untuk melumasi komponen-komponen yang ada di mesin. Oke, untuk mengurangi gesekan juga. Nah, kenapa bisa karena oli ya? Salah satunya yaitu kebanyakan karena satu, sirkulasi oli terhambat. Oke, yang kedua, cocok sama enggak cocoknya oli dengan kondisi mesin kita. Oke, nggak peduli harganya semahal apapun, kalau nggak cocok ya nggak cocok. Nah, sekarang untuk sirkulasi oli, kita mulai dari noken as dulu ya. Noken as baret karena olinya kurang. Oke, yang mengakibatkan juga mesin cepat panas kalau sirkulasinya nggak berjalan dengan lancar. Sirkulasi oli yang kurang ke area head cylinder itu membuat komponen di head cylinder seperti noken as ini akan cepat baret dan cepat mengeluarkan bunyi ya. Cepat panasnya nggak akan terasa langsung, tapi bunyinya itu lama kelamaan akan bisa kita dengar bahkan saat mesin pertama dinyalain. Oke, cara cek sirkulasi olinya, kawan-kawan silahkan melepas baut yang ada di atas ujung knalpot, baut 10,
Nyalakan motor, lepas bautnya. Kawan-kawan lihat, apakah olinya ada yang mancar keluar? Kalau ada, lalu olinya mancar deras dan banyak, itu berarti sirkulasi oli ke head bagus. Kalau misalkan olinya ada tapi netes-netes, itu ada masalah, atau justru nggak keluar sama sekali, itu juga ada masalah. Lalu mesin cepat panas khususnya di area blok saja, itu kenapa? Silahkan cek seal bak kopling. Kenapa? Seal bak kopling di sini fungsinya vital, karena kalau sampai bocor, oli yang disalurkan oleh pompa oli yang khusus menuju ke blok piston stang seher untuk melumasi di area blok itu jadi berkurang karena sealnya bocor. Nah, sekarang untuk cara mengatasinya ya, dan juga sekaligus cara mengeceknya berdasarkan apa yang pernah saya coba saja. Yang pertama tadi sudah oli naik ke head, cara ceknya seperti itu. Nah, sekarang kalau misalkan olinya nggak naik ke head, apa yang perlu kita cek? Kawan-kawan silahkan cek terlebih dahulu filter olinya. Pastikan filter olinya nggak ada sumbatan, lalu filter olinya nggak sobek-sobek, nggak ada kotoran juga ya. Kalau ada kotoran silahkan ganti, nggak mahal kok. Sebungkus rokok bisa dapat filter oli yang kualitasnya bagus. Karena fungsi filter oli ini penting ya, sebagai penyaring kotoran, dan nanti oli yang disalurkan ke seluruh komponen mesin bersih, gak ada kotoran sama sekali. Nah, kalau misalkan sudah dicek ternyata filternya nggak bermasalah, bahkan sudah ganti baru tapi tetap oli yang nggak naik ke head, silakan kawan-kawan cek dulu di area packing head yang bawah ya. Packing head yang bawah itu kan ada lubang oli yang kecil, itu kalau misalkan ketutup kotoran berpengaruh, oli nggak akan lancar naik ke atas, atau justru saat kita pasang packing yang bawah itu kebalik, yang harusnya lubangnya ada di menghadap ke depan ke arah knalpot, justru kita balik menghadap ke belakang, karena posisi di belakang balik pun bisa, hanya saja vitalnya di situ, lubang bautnya bakalan tertutup. Oke, dan packingnya akan sedikit keluar. Pastikan packingnya nggak kebalik, jalur olinya nggak ketutup. Insya Allah kalau kedua komponen itu bagus dan pompa olinya juga masih bagus, oli akan lancar naik ke head. Selanjutnya mesin cepat panas area blok, khususnya di area blok ya, baru dinyalain, dilangsamin, itu kita sentuh panasnya sudah menyamai atau justru melebihi panas tadi knalpot. Silahkan cek seal bak kopling. Kenapa? Seal bak kopling ini kita bicara khusus yang ke area blok ya, pelumasan ke area blok. Seal bak kopling ini kalau kita buka nampak jelas misalkan masih belum rusak, masih belum sobek, tapi ternyata diameter lubang bagian dalam tempat si kulkasnya ini ya masuk, itu sudah melebar dari standarnya. Artinya saat seal masuk ke kulkas itu ada celah, mau 1 mili mau 2 mili, tergantung tingkat kerusakan sealnya, walaupun nggak sobek. Nah, celah itu akan menjadi tempat oli keluar lagi. Jadi saat pertama mesin menyala, pompa oli membawakan oli masuk ke filter oli, disaring dan disirkulasikan ke seluruh mesin. Nah, khususnya ke area blok lewat kulkas dan seal itu. Nah, kalau misalkan sekali masuk ya, atau sekali piston naik turun itu olinya sesendok masuk, tapi karena sealnya yang sobek, yang sesendok itu jadi berkurang jadi setengah sendok lagi, keluar lagi lewat seal itu, masuk lagi ke bak kopling yang setengah sendoknya untuk melumasi area blok ini. Otomatis pelumasan berkurang, mesin pasti bakalan cepet panas ya, otomatis tenaga berkurang, lama kelamaan akan membunuh kita, motornya ya, maksudnya apa yang akan merusak motor kita, yaitu ya baret blok sama piston baret. Ganti baru dengan merek yang mahal pun, kalau seal bak koplingnya nggak diperhatikan, sirkulasi olinya nggak lancar ya rusak, pasti bakalan cepat rusak. Oke, dan lama kelamaan akan menimbulkan noise ya, bunyi berisik di area blok.
apalagi kalau sudah sampai kena stang seher, sudah seperti helikopter bunyinya. Nah, itu cara-cara mengecek ya yang saya tahu, cara mengecek sirkulasi oli dan cara mencegah mesin cepat panas. Nah, sekarang untuk cara mencegah lebih detailnya, silakan lakukan pergantian oli secara berkala. Jangan nunggu mesin bunyi berisik lalu ganti oli. Biasanya ciri awal mesin berisik saat usia oli 3 minggu ke atas. Setelah ganti oli baru halus lagi. Biasanya seperti itu tanda awal yang saya tahu. Silahkan pakai merek oli yang cocok dengan mesin kawan-kawan. Jangan menggunakan oli yang emang lagi trending tapi ternyata nggak cocok buat mesin kita. Gunakan yang cocok ya. Dan juga jangan lupa ganti oli secara rutin. Nah, selanjutnya yang perlu kita perhatikan di sistem pendinginnya. Juga jangan lupa ganti air radiator secara berkala setahun sekali. Kalau misalkan kapasitasnya nggak berkurang selama setahun pemakaian, nggak ada yang bocor di area manapun. Jangan lupa cek juga kualitasnya. Kalau saya pribadi cara mengecek kualitasnya dengan cara disentuh ya, karena saya tiap beli air radiator merek Yamakulen itu saat kondisi baru di botolnya langsung saya sentuh, itu lengket dan warna hijaunya hijau tua ya, hijau ngegedon. Kalau sudah pemakaian setahun itu enggak terlalu lengket dan warna hijaunya jadi pudar. Kalau saya seperti itu. Silahkan juga cek kualitas dan kapasitasnya. Lalu cek juga sirkulasi air radiatornya. Kalau misalkan air radiator langsung bersirkulasi di saat mesin pertama menyala dan makin kencang kita tarik gas, makin kencang juga, makin deras juga sirkulasi airnya, itu menandakan kipas pompa radiator bekerja dengan baik mengikuti putaran mesin. Oke. Jangan lupa cek juga komponen yang lain seperti termostat. Silahkan cek. Saya ceknya dengan cara dimasak ya, untuk melihat buka tutup katupnya. Perhatikan juga durasi waktunya. Kalau misalkan kita masak sampai mau kering itu air, apalagi sampai setengah jam, katupnya baru kebuka, saya sarankan kalau punya air ganti, kalau enggak lepas saja karena itu sudah terlalu lama. Lalu silahkan cek juga termosensor. Termosensor ini kalau rusak, motor susah langsam, muncul kode 21, motor berbet, dan so pasti kipas nggak akan muter saat mesin sudah panas dan nantinya akan overheat. Oke. Setelah itu jangan lupa cek juga packing seal pompa radiator, karena packing ya harusnya packing water pump dan seal pompa radiator kalau sama-sama bocor masuk ke mesin itu juga menjadi penyebab mesin cepat panas. Sirkulasi oli lancar tapi olinya kecampur air radiator, kacau juga ya, hancur. Jangan lupa yang paling ringan, yang paling mudah itu cek juga kipas radiatornya, karena sirkulasi oli bagus, komponen sistem pendingin, termostat, termosensor, kipas pompa radiator, sirkulasi olinya bagus, tapi ternyata kipasnya nggak mau berputar ya. Kalau kita mau jalan jauh suhu mesinnya sudah di atas 100 derajat masih nggak berputar juga, ya itu jadi masalah juga ya. Mesinnya akan cepat panas, overheat, dan nanti akan ada part-part yang rusak, contohnya seperti saya tadi. Nah, lalu jangan lupa proses sudah disiapkan juga tolong diperhatikan, yaitu tutup radiator. Kenapa? Caranya gini ya kawan-kawan, silahkan sebelum reading cek dulu ya, ingat-ingat dulu atau biar perlu foto kondisi sebelum reading, kondisi terakhir. Air di radiator misalkan full, air di tangki cadangan setengah, lalu kawan-kawan pakai reading. Kalau misalkan sampai pulang lagi kondisinya masih sama, ataupun kalau mau berkurang sedikit saja atau justru malah nambah, itu menurut saya bagus, tutup radiatornya masih bagus, proses hisapnya dapat. Karena kemarin saya baru aja ngalamin dipakai reading beberapa kilometer saja air di radiator berkurang, menyusut 1-2 strip di radiatornya ya, 2 sirip maksudnya, sedangkan di tangki cadangan jadi full. Setelah saya ganti tutup radiator itu langsung tokcer, di radiator nggak berkurang, di tangki cadangan juga nggak terlalu nambah banyak, artinya saat proses sudah hisapnya itu dapat. Oke. Jadi ini adalah pengalaman saya.
soal nanganin mesin cepat panas, dan saya juga ngasih wanti-wanti ke kawan-kawan kalau ngalamin mesin cepat panas hati-hati, karena itu bisa merusak mesin, bisa membunuh mesin kita secara perlahan dan membuat dompet kita terkuras banyak ya. Walaupun faktanya susah juga ya, karena kebanyakan yang nanya baru dipanasin sudah panas banget. Yang perlu kita perhatikan adalah panasnya seperti apa. Kalau panasnya di area blok ini benar-benar sudah nggak bisa disentuh oleh tangan ya, artinya sudah melebihi atau justru sama dengan panas knalpot, ya wajib cek yang saya sampaikan tadi ya, boleh coba. Tapi kalau misalkan panasnya panas ya panasnya juga ruang bakar itu kan panas wajar, dan tenaga motor justru enak saat dingin, saat dipakai puluhan kilometer atau ratusan kilometer, tapi nggak ada masalah apa-apa ke tenaga mesin, nggak bunyi kasar juga. Itu tandanya emang suhu mesinnya masih ideal. Dan juga jangan khawatir kalau kipasnya masih nggak mau berputar saat kita rasa itu mesin sudah panas, berarti suhu mesinnya masih ideal, masih di bawah 100 derajat. Oke. Nah, jadi itu pengalaman saya selama menggunakan Vixen, khususnya soal masalah mesin cepat panas. Dampaknya ya itu ya salah satunya karena sirkulasi olinya juga, meskipun ada faktor-faktor yang lain khususnya di area blok sama piston dan ring nih. Usia dari blok sama piston sendiri yang sudah di atas 5 tahun ya, tingkat pemuaiannya makin tinggi, yang menyebabkan ya mesinnya cepat panas karena emang sudah tua gitu kan, papnya sudah waktunya ganti. Lalu masalah noken as cepat rusak ya, cepat baret, itu juga selain karena oli, itu karena setelan klep juga ngaruh. Setelan klep yang terlalu rapat, terlalu longgar juga ngaruh ya, cepat merusak noken as. Lalu kalau misalkan kita sudah ganti noken as, nggak lama bunyi berisik, tolong perhatikan kualitasnya ya dan harganya. Kalau kualitas dan harganya murah ya jangan ngarep mau awet. Tapi kalau pakai ori atau yang racing, misalkan BRT, TDR, Kawahara tapi nggak awet, ya silahkan cek kerenggangan klepnya, cek sirkulasi oli ke headnya. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Seperti itu pengalaman saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan bagi yang sedang ngalamin mesin cepat panas segera teratasi, dan minimal ada satu hal saja yang bisa kawan-kawan petik dari video ini dan bisa kawan-kawan praktekkan di rumah. Saya juga sampai saat ini masih belajar cara menangani mesin cepat panas. Ya kalau ada duit coba saya ganti satu-satu, saya kasih tahu ke kawan-kawan sebelum ganti seperti ini, sesudah ganti seperti ini. Jadi bagi kawan-kawan yang ingin mendapatkan informasi yang lebih, silahkan subscribe dulu, dan untuk video-video lebih detailnya seputar barusan ya, topik yang saya sampaikan barusan, silahkan cek saja di channel saya karena sudah saya pernah buatkan secara mendetail satu-satu. Kalau begitu saya pamit, sampai jumpa di lain waktu dan di lain kesempatan dengan keadaan yang sehat walafiat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.